Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang juga dikenal dengan sebutan Flobamora. Di bawah kepemimpinan Dr. Andus Frans Leburaya sebagai Gubernur NTT, telah mencanangkan program unggulan 6 tekad pembangunan. Program ini diharapkan dapat mengembalikan basis utama ekonomi unggulan daerah dan kelembagaan ekonomi NTT, yaitu NTT sebagai Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Cendana, Provinsi Koperasi, Provinsi Perikanan dan Kelautan, serta NTT sebagai Provinsi Pariwisata. Program ini diharapkan dapat mengembalikan basis utama ekonomi unggulan daerah dan kelembagaan ekonomi NTT. Semua tekad ini selama ini yang kita lihat itu terus-menerus berkembang baik ya. Misalnya di jagung, produksi jagung dari waktu ke waktu terus meningkat. Tapi jangan lupa ada satu hal yang penting adalah orang mulai memakan jagung. Selain itu kalau ternak itu kenaikan populasinya menurut saya cukup signifikan. Karena dari kira-kira 400.000 lebih di tahun 2008, saat ini angkanya mencapai 1 juta lebih ekor sapi. Itu kita baru bicara populasi sapi. Dan apalagi setiap tahun secara rutin kita juga mengirim sapi keluar dari NTT. Demikian juga di koperasi, pertumbuhan koperasinya bagus ya. Karena sampai terakhir itu pertumbuhan koperasi jumlahnya mencapai 4.000 lebih koperasi yang tersebar di banyak desa di Nusa Tenggara Timur. Provinsi Cendana kita terus-menerus membudidaya cendana. Dan kita menanam sudah banyak sekali cendana dan tumbuh ya, mudah-mudahan 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan kita bisa melihat hasilnya yang jauh lebih baik. Tapi ada satu hal yang positif adalah masyarakat mulai mencari membeli bibit cendana untuk menanam. Kemudian kita menambahkan tekad menjadi Provinsi Kelautan dan Perikanan karena potensi di laut besar. Tapi bagaimana nelayan bisa menangkap ikan, bagaimana nelayan bisa membudidaya ikan, bagaimana nelayan bisa membudidaya rumput laut dan lain-lain, itu memang mesti diprogramkan dengan baik. Dan saat ini kita telah membantu banyak sekali kapal kepada para nelayan. Ada ukuran 5 GT, ada ukuran 3 GT yang bisa dipakai oleh nelayan untuk bisa melaut. Sementara untuk tekad Provinsi Pariwisata, yang saat ini kita mulai rasakan, kita mengembangkan pariwisata dengan ikon Komodo. Komodo itu menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia yang baru di Nusa Tenggara Timur. Kita punya objek wisata yang indah, beragam, bervariasi dan unik. Provinsi Jagung. Sejak tahun 2013, pemerintah Provinsi NTT melakukan promosi untuk mendorong masyarakat NTT kembali pada jagung sebagai pangan lokal, agar target dan capaian produktivitas jagung mampu menyokong perekonomian daerah serta memberikan kontribusi dalam perdagangan di Indonesia. Pemerintah pusat Kementerian Pertanian itu menetapkan NTT sebagai salah satu provinsi sentra jagung, dan kita termasuk sebagai provinsi penghasil jagung ke-6 dari 10 provinsi sentra jagung. Hasil-hasil yang kita sudah capai di dalam periode 2008 sampai dengan sekarang itu antara lain adalah ya untuk input ya, kita sudah banyak membantu tadi dengan alat mesin pertanian ya, traktor besar dan traktor, pompa air, kemudian bantuan benih setiap tahun, kemudian ada bantuan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi ini memang masyarakat beli, tapi harganya sudah disubsidi. Lalu untuk hasilnya, outputnya, kita sudah ada peningkatan produksi tadi. Pada tahun 2003 itu produksi jagung tadi 640.000 ton. Tapi terus menurun sampai dengan 2007 produksi jagung tinggal 514.000 ton. Tren penurunannya sekitar 4%. Dan apabila ini tidak dilakukan upaya
terobosan baru dan gerakan apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur, ya, maka dia akan terus menurun. Gitu. Nah, tapi dengan adanya sebuah upaya gerakan untuk kembalikan NTT sebagai provinsi jagung, maka produksi di 2008 meningkat kembali menjadi 680.000 ton dan terus meningkat dan sampai sekarang jadi ada 806.000 ton ya di tahun 2017 ini. Sehingga kita berharap di 2019 bisa di atas 900.000 ton, mendekati target RPJMD. Pada waktu sebelum adanya upaya khusus gerakan untuk mengembalikan NTT sebagai provinsi jagung, itu penangkaran benih itu sangat terbatas, bahkan hanya 1-2 kelompok saja, dan itu ada hanya di balai-balai benih kita. Tapi sekarang terus mengalami peningkatan dan menyebar hampir ke semua kabupaten, dan di kabupaten mereka sudah berupaya untuk mandiri benih. Kita sudah ada data sekitar 100 kelompok penangkar benih yang melakukan penangkaran benih turunan keempat, sedangkan di turunan ketiga itu ada di balai benih kita. Ada hasil yang bisa kita lihat, konsumsi jagung ini sudah menyebar di mana-mana ya, hampir semua di rumah tangga, kemudian di rumah makan, ada beberapa titik ya sudah menyiapkan kuliner-kuliner yang berbahan pangan jagung. Provinsi Ternak. Luas wilayah NTT yang mencapai kurang lebih 47.350 km persegi membuat ternak sapi memiliki potensi yang sangat besar sebagai komoditi unggulan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan. Program pembangunan peternakan adalah merupakan salah satu tekad pemerintah provinsi, khususnya kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur sejak periode 2008 sampai dengan tahun 2018. Program ini sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembalikan kearifan lokal masyarakat NTT yang sebagian besar hidup dari peternak. Ada 3 program utama. Program pertama adalah peningkatan produksi dan produktivitas ternak. Sampai dengan akhir tahun 2016 dan memasuki 2017, capaian itu luar biasa sudah tercapai, yaitu 1.039.000 ekor sapi yang ada di tingkat masyarakat. Dan NTT adalah memiliki keunikan ternak ini bahwa kita tidak pernah mendatangkan varian atau jenis sapi lain yang berasal baik dari daerah lain di Indonesia maupun yang impor. Program yang kedua yang dicanangkan adalah program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ternak atau hewan. Sampai 2016 khusus untuk Sumba itu sudah di pembebasan dari penyakit brucellosis untuk sapi. Kita mengetahui bahwa komoditi ternak di NTT tidak saja sapi, tidak saja kerbau, tapi juga kita memiliki kuda. Kita juga memiliki babi yang saat ini menjadi tren di NTT. Dari sisi nilai flow income atau pemasukan kepada masyarakat petani, kita melihat bahwa rata-rata nilai pemasukan berkisar antara 600 sampai 800 miliar per tahun. Dan secara keseluruhan ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian terhadap RPJMD ini sudah dapat sesuai, dan juga apa yang menjadi tekad Gubernur NTT Bapak Frans Leburaya itu sudah mencapai pada tahap yang sudah ditargetkan, yaitu 1 juta ekor sapi di tahun 2017-2018. Provinsi Koperasi. Selama tahun 2010 sampai 2016, ada 24 nama tokoh koperasi selain Gubernur NTT yang meraih penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Pemberian penghargaan itu menunjukkan bahwa koperasi di NTT tumbuh berkembang pesat dan dijalankan dengan manajemen yang sangat baik. Pencapaian kinerja NTT sebagai provinsi koperasi dilihat dari 2 sisi.
sampai dengan kondisi 2017 per bulan Oktober, dari sisi jumlah koperasi tercatat 4.061 unit. Dari sisi kualitas yang diukur dari aktif atau tidak aktifnya koperasi, untuk koperasi aktif sejumlah 3.865 unit atau 95,17%, dan yang tidak aktif sejumlah 196 unit atau 4,83%. Anggota yang tercatat sebagai anggota koperasi baik primer provinsi, sekunder provinsi maupun primer dan sekunder kabupaten adalah 1.031.504 orang, dan ada 1.468 manajer dan karyawan dari koperasi se-NTT itu berjumlah 8.667 orang. Pada tahun 2016 per Oktober 2017 juga kami mencatat kinerja koperasi pengumpulan modal sendiri itu ada 2,4 triliun, modal luar 3,3 triliun, jumlah aset 5,8 triliun, volume usahanya ada 4,8 triliun, dan sisa hasil usaha berdasarkan laporan keuangan yang dikirim kepada kami sejumlah 415 miliar lebih. Untuk koperasi Desa Mandiri Anggur Merah yang target dalam RPJMD 1962 sampai dengan kondisi Oktober 2017 sudah ada koperasi sebanyak 554 unit, dan dalam 554 unit itu ada 185 koperasi yang sudah memiliki badan hukum koperasi, atau kurang lebih sekitar 28% dari target RPJMD yang sudah ditetapkan di dalam Perda nomor 6 2013 yang lalu. Provinsi Cendana. Untuk pengembangan cendana, pembangunan hutan tanaman cendana mencapai 30 hektar di beberapa kabupaten di NTT. Selain itu, pemeliharaan hutan tanaman cendana seluas 67 hektar juga tersebar di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Lembata, Alor, Flores Timur, dan Sumba Timur. Capaian target sesuai RPJMD kaitan dengan tekad cendana ini, jumlah potensi tanaman cendana di NTT sampai 2018 itu 3.266.435 pohon. Capaian di 2015 kita mencapai dari target 3 juta tadi itu 2.041.482 pohon atau 62%. 2016 jumlah tanaman cendana yaitu 2.341.779 pohon atau 72%. Posisi sampai 2017 ini jumlah tanaman cendana itu 2.675.162 pohon atau 82%. Jadi target RPJMD sampai posisi 2017 82%. Kita harapkan di akhir 2018 kita mencapai sesuai dengan target RPJMD. Ada beberapa strategi untuk mencapai target, yaitu melalui pengembangan hutan tanaman cendana, gerakan cendana keluarga, gerakan cendana pelajar, dan juga melalui persediaan bibit tanaman cendana melalui persemaian-persemaian, baik persemaian yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi maupun yang dimiliki oleh UPT Kementerian melalui BPDAS, yaitu persemaian permanen yang mereka laksanakan. Selain itu, ada kegiatan penanaman massal cendana di luar kawasan hutan, yaitu melalui penghijauan lingkungan atau persemaian. Jadi kita siapkan anakan cendana yang dibagikan kepada masyarakat secara gratis, terlalu harus melalui permohonan cara tertulis untuk ditanam di tanah milik perorangan. Provinsi Perikanan dan Kelautan. Provinsi NTT mempunyai banyak sumber daya alam. Komoditas yang paling unggul adalah rumput laut, ikan loin tuna, dan cakalang yang menjadi penopang perekonomian dari bidang kelautan dan perikanan. Perlu saya sampaikan bahwa dalam RPJMD
Nusa Tenggara Timur, kelautan dan perikanan menjadi salah satu program, salah satu dari 6 TK tersebut, dan kita breakdown juga itu menjadi 3 program kegiatan, 3 program. Jadi program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan perikanan tangkap, dan program pengembangan penyuluhan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Adapun capaian target kami jelaskan dalam indikator kinerja kita, yaitu dari produksi perikanan. Produksi perikanan meningkat selama 5 tahun berturut-turut, yaitu dari target tahun 2014 itu 80.000 ton, itu realisasi 108.000 ton lebih. Sedangkan tahun 2017 itu masih dalam angka sementara. Produksi kita dari target 95 itu sudah tercapai sekitar 125.000 ton lebih, itu angka sementara sampai dengan bulan Oktober. Sedangkan untuk produksi budidaya itu juga terjadi peningkatan, kenaikannya itu secara keseluruhan kumulatif selama 5 tahun itu sekitar 25% juga. Tenaga teknis profesional itu memang dari awalnya 84 orang, sekarang menjadi 90 orang. Sedangkan untuk tindakan illegal fishing itu kita sudah mencapai 85%. Dari tahun 2014 itu kita targetkan 18.802 RTP, sekarang tercapai yang jadi RTP adalah 21.765 RTP, sehingga terjadi kenaikan sekitar 15%. Ekspor produk perikanan, kita ingin melakukan ekspor itu langsung dari NTT. Karena apa? Dengan melakukan ekspor dari NTT, otomatis nilai jual di tingkat nelayan atau nilai-nilai pemasaran di NTT itu menjadi lebih tinggi. Sedangkan tingkat konsumsi ikan dari tahun 2014 itu 24,48 kilo per orang, sekarang sudah meningkat menjadi 31,11 kilo per orang. Luasan pemanfaatan budidaya itu juga meningkat dari target 54.022 hektar tercapai 62.537 hektar. Jumlah luas wilayah yang direhabilitasi itu target kita 10 wilayah yang direhabilitasi, sudah tercapai 17 wilayah yang direhabilitasi. Provinsi Pariwisata memiliki banyak pulau besar dan kecil, menjadikan NTT sebagai wilayah yang kaya akan keanekaragaman alam dan budaya. Inilah alasan NTT dinyatakan sebagai New Tourism Territory oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur selama beberapa tahun terakhir ini menyelenggarakan banyak event, baik skala lokal, nasional maupun internasional. Skala lokal dilakukan oleh kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur dengan melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Tapi skala provinsi kita juga lakukan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan juga pemerintah kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa event besar yang menjadi branding internasional kita, di antara lain Tour de Flores, yang sampai sekarang menjadi salah satu dari 4 top event nasional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, Festival Komodo di Labuan Bajo. Ketiga, Parade 1001 ekor kuda di Sumba yang kita padukan dengan tenun ikat dan dihadiri Bapak Presiden pada bulan Juni lalu. Dan berikutnya, Festival Likurai di perbatasan Timor Leste dan Indonesia, yaitu di Kabupaten Belu di Fulan Fehan. Branding internasional yang kita lakukan berhasil menaikkan jumlah kunjungan wisatawan dan berhasil mendorong berbagai sektor pemangku kepentingan di Indonesia untuk membangun konektivitas udara di Nusa Tenggara Timur. Kalau sebelumnya penerbangan ke Denpasar, ke Labuan Bajo dari Denpasar terbatas beberapa tahun lalu, tetapi sekarang sudah ada 28 penerbangan dari Denpasar, Jakarta, Surabaya masuk ke Labuan Bajo, dan sampai akhir tahun kita perkirakan 1,3 juta
wisatawan internasional yang masuk ke Nusa Tenggara Timur itu bukan jumlah yang sedikit. Itu berbeda dengan tahun 2014 yang hanya 66.000 wisatawan internasionalnya dan 471.000 wisatawan domestiknya. 2016-2017 itu sudah meningkat menjadi 1 juta lebih. Ini suatu angka yang menggembirakan, dan target RPJMD kita yang dicapai oleh pariwisata sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh RPJMD. Hal lain juga yang perlu saya angkat ke permukaan, bagaimana apresiasi dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia terkait dengan pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Timur yang sangat gencar dan sangat gaduh dalam tanda petik ya di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Frans Leburaya. Komitmen beliau untuk membangun Nusa Tenggara Timur khususnya di bidang pariwisata sangat tinggi, dan itu terbukti dari majunya pariwisata Nusa Tenggara Timur. Tentu kerja keras kita semua, baik kami di ranah pemerintahan maupun masyarakat luas di seluruh Nusa Tenggara Timur. Itu terkait dengan 6 tekad yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan nanti pengganti saya melihat ada yang positif, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti sesuai dengan tentu kebutuhan ke depan.